Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan channel Bang Minan. Nah, di sini sedang persiapan pembuatan kolam, ya. Persiapan pembuatan kolam, ada yang dibagi beberapa bagian, ada yang buat kolam, ada yang bagian perapian di sanitasi. Nah, jadi di sini nanti akan saya perlihatkan atau akan saya tunjukkan beberapa sanitasi yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan lele. Gitu. Jadi mungkin rekan-rekan semua para pengusaha lele senior itu pastinya setiap kegiatan budidaya lele yang perlu diperhatikan adalah sanitasi. Makanya nanti saya perlihatkan sanitasinya seperti apa yang saya buat. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian, ya, beberapa bagian yang kelihatannya sepele, akan tetapi di situ sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Jadi di sini saya membuat beberapa sumber air dari sumur bor ataupun dari sumur gali. Nah, di situ ada nanti bagian tertentu mana yang kita menggunakan sumur bor, mana yang menggunakan sumur galian. Karena di situ kualitas air itu berbeda antara sumur bor dengan sumur galian, di sini berbeda. Karena rata-rata yang didapat di daerah Sumatera Selatan ini, khususnya Prabu Mule, itu untuk sumur bor itu agak berkarat. Akan tetapi sumur yang berkarat ini tidak menjadi kendala bagi kita, ya, tidak menjadi kendala bagi kita. Untuk itu di sini akan nanti bagi beberapa bagian. Oh, untuk lele ukuran sekian menggunakan sumur bor, yang untuk pembibitan nanti menggunakan sumur gali, ya kan? Itu nanti akan saya tunjukkan di video-video selanjutnya. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan untuk saat ini itu bagian-bagian sanitasi saluran air. Nah, untuk saluran air ini itu kelihatan sepele, akan tetapi perlu diperhatikan. Yang pertama di situ untuk sanitasi, kalau tidak diperhatikan kan kelihatan kumuh, ya, kelihatan kumuh karena di situ banyak limbah-limbah dari air kolam, banyak limbah dari amonia, ya kan. Kalau tidak diperhatikan itu kita sendiri melihatnya juga agak kurang enak, ya kan. Nah, untuk itu macam mana kita bisa nyaman, nah itu dari sanitasi itu sendiri. Karena jatuhnya di kolam ini itu untuk perapian itu nanti diperhatikan juga. Dari ikan lele itu sendiri itu merasa nyaman, kita sendiri yang bagian pemelihara juga nyaman, ya kan. Karena di situ kelihatan rapi, ataukah nanti tidak banyak bangkai-bangkai yang berserakan di situ. Jadi untuk amdal ataupun di situ bau-bau limbah, nah itu nanti bisa dinetralisir. Nah, di situ nanti akan saya tunjukkan beberapa bagian-bagian seperti bak kontrol, ya, seperti bak kontrol. Nah, itu di situ memang diperlukan bak kontrol sebelum nanti air itu keluar ke sungai, kita buang ke sungai, itu dibuat bak kontrol terlebih dahulu. Jadi nanti limbah-limbah yang berat itu nanti tertimbun di bak kontrol itu sendiri, ya kan. Jadi yang limbah yang keluar ke sungai itu nanti limbah-limbah yang air, ya, yang ringan itu keluar di sungai. Jadi untuk saat ini, nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa bagian dari sumur galian seperti apa, dari sumur bor seperti apa. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu, ya kan. Nah, di situ ada kolam terpal, ya kan. Terus pembuatannya kita menggunakan bahan macam mana, itu nanti saya perlihatkan di situ. Nah, karena di sini ada beberapa versi dari kolam yang terbuat dari semen ataupun dari terpal, ya, dari terpal. Karena di situ kita mengingat ataupun kita mengambil jangka panjang
itu walaupun menggunakan kolam terpal. Nah, bagaimana caranya nanti kita buat itu jangka pemakaiannya lebih lama itu. Nanti di situ ada beberapa konstruksi yang bisa dilihat ya. Untuk saat ini saya menggunakan taso ya, menggunakan taso karena di situ dari segi pembuatannya juga ringkas juga ya kan, itu hampir sama ibaratnya pembuatan kolam terpal dengan kolam semen ini. Sebetulnya masalah biaya itu hampir sama, akan tetapi dalam pembuatannya itu lebih cepat di pembuatan pakai terpal. Karena dari beberapa rekan-rekan pengusaha ikan lele dalam pembuatan kolam terpal itu kan ada berbagai macam cara kan, ada yang menggunakan papan, ada yang menggunakan kasikot, ada yang menggunakan lain-lain gitu. Untuk itu saya menggunakan bahan-bahan yang dari seng, karena ada seng bekas nanti saya gunakan di situ. Nah, untuk itu kita lihat di beberapa bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti ini ya, rekan-rekan bisa dilihat untuk kolam terpal pembuatan kami ini seperti ini. Nah, ini dari seng. Nah, ini kita buat kerangkanya dari taso. Nah, untuk dinding-dindingnya ini dipasang seng. Nah, untuk pembuatan pemasangan seng ini, untuk bagian yang di atas agar terpalnya awet itu ditekuk ya, ditekuk baru dibor. Nah, ini untuk kolam-kolamnya yang sudah diisi bibit. Nah, ini bisa dilihat ya rekan-rekan untuk sanitasinya. Nah, seperti ini. Jadi kita ini dalam budidaya ikan lele agar tidak jenuh itu perlu diperhatikan yang paling utama ini adalah sanitasi pembuangan. Nah, pembuangan parit ini perlu diperhatikan betul karena di sini dalam pembuangan limbah, nah ini diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti limbah-limbah terkumpul di sekitar kolam. Ini akan mengganggu, entah itu mengganggu diri kita sendiri ataupun mengganggu dalam budidaya ikan lele itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat sekali lagi untuk pemasangan seng. Nah, yang di atas ini bagian yang tajam ini bisa dilihat ini ditekuk ya. Nah, ini tujuannya untuk terpal supaya tidak mudah sobek. Nah, seperti ini kira-kira bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat seperti ini, itu ditekuk. Nah, seperti ini untuk pembuangan ini bisa dipasang kran agar mempermudah dalam pembuangan amoniak. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat rekan-rekan. Nah, bisa dilihat ya untuk pembuatan sanitasi budidaya ikan lele ya seperti ini. Ini setidaknya kita memenuhi standar pembuatan kolam. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ini filternya. Nah, ini untuk sanitasi keluar masuk air. Nah, ini pipa-pipa kecil saya buat dengan menggunakan pipa setengah ya, setengah inci. Nah, seperti ini bisa dilihat. Untuk sumber air ini saya menggunakan sumber air sumur bor. Nah, seperti ini. Inilah. Ini sumur bor ini cukup untuk memenuhi beberapa kolam, dan saya juga menggunakan sumur galian. Ini bisa dilihat sumur galian yang ada di sekitaran kolam. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini tampak awalnya macam ini. Nah, ini terlihat dari rolak-rolak itu nanti akan dibuat slope ya.
agar bisa menahan bata itu sendiri. Nah ini nah, bisa dilihat juga untuk airnya itu penuh, itu galian setinggi 3 meter, untuk airnya ini sudah mencapai 2,5 meter. Nah, ini bisa dilihat pemirsa. Nah, seperti ini sumber air bersih ya. Sumber air bersih ini digunakan untuk pembibitan segala macam, ini bisa menggunakan air bersih. Pada waktu pemijahan kita akan menggunakan air bersih, yaitu Bapak Ambon barusan itu. Nah, bisa dilihat kembali untuk airnya, ini airnya jernih. Nah, tuh. Jadi di sini bisa jadikan media sharing tentang budidaya ikan. Ini nanti akan berlanjut dari pemijahan ataupun sampai ke pembesaran, nanti ada di sini semua. Jadi para pemirsa, rekan-rekan pengusaha ikan lele nanti bisa sharing di kolom komentar ya, bisa sharing di kolom komentar untuk kemajuan di dunia perikanan khususnya di ikan lele. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Untuk nanti kegiatan akhir itu samping-samping kolam itu kan akan ada timbunan. Nah, ini bisa dilihat kembali. Nah, jadi untuk pembuatan saluran air, nah, itu perlu diperhatikan kembali ya. Kenapa saya sampaikan untuk saluran air ini sangat penting? Karena di sini nanti akan menentukan. Nah, jadi tidak kelihatan kumuh seperti ini. Itu harus di-set terlebih dahulu. Ini calon-calon kolam terpal. Nah, ini lahannya sudah siap, tinggal masang pondasi. Nah, tujuannya dipasang pondasi itu agar tanah tidak turun ya, agar bisa menstabilkan tanah dasar. Berarti bisa dilihat ya. Ini Bapak Retno, ini sedang membuat cincin. Nah, sedang membuat cincin. Nah, ini untuk slope sumur galian tadi. Nah, bisa dilihat ini saya menggunakan behel 8. Nah, behel 8. Ini kita membuat secara manual. Tuh, itu namanya Bapak Retno. Mana jempolnya Pak Retno? Man, jempolnya man. Nah,